Malam turun perlahan di desa kecil yang dikelilingi hutan lebat. Cahaya bulan pucat menyorot pepohonan tua yang menjulang tinggi, bayangannya menari-nari di atas tanah yang ditumbuhi lumut tebal. Angin berdesir pelan, membawa bisikan yang terdengar seperti suara rintihan dari balik pepohonan. Di antara bisikan angin dan suara jangkrik, para penduduk desa menutup rapat pintu rumah mereka, menghindari pandangan ke arah hutan yang berdiri angkuh di batas desa. Di tengah hutan itu, tersembunyi sebuah gua besar yang tidak seorang pun berani dekati. Gua itu bukan sekadar rongga batu yang menganga di antara akar-akar raksasa, melainkan sebuah tempat yang dianggap sebagai sumber segala malapetaka. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan kepercayaan ini berakar di desa mereka, tapi satu hal yang pasti, siapapun yang melanggar batas hutan, siapapun yang berani mendekati gua itu, tidak akan pernah kembali. Gua itu dikutuk, bisik para tetua desa. Dijaga oleh seorang wanita yang bukan manusia, tetapi juga bukan sepenuhnya binatang. Ratna sang penjaga hutan. Mitos tentang Ratna telah menjadi dongeng menakutkan yang diceritakan kepada anak-anak nakal agar mereka tidak bermain terlalu jauh dari rumah. Ratna digambarkan sebagai sesosok wanita berwajah cantik, tetapi tubuhnya bersisik seperti ular, dengan mata kuning menyala yang mampu menembus jiwa siapapun yang menatapnya. Konon, suara Ratna terdengar lembut dan menggoda, seperti nyanyian yang bisa menarik seseorang masuk ke dalam kegelapan tanpa sadar. Tak ada yang tahu pasti apakah Ratna benar-benar ada, atau hanya sekadar cerita untuk menakuti anak-anak. Tapi orang-orang desa percaya pada kutukan hutan itu dengan sepenuh hati. Mereka percaya karena mereka telah kehilangan banyak orang. Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang pemuda yang ingin membuktikan bahwa legenda itu hanyalah tahayul. Dia memasuki hutan di siang bolong, dengan keyakinan bahwa dirinya akan kembali dengan selamat. Tapi malam tiba, dan dia tidak kembali. Keesokan harinya, sekelompok penduduk desa memberanikan diri mencari pemuda itu. Mereka hanya menemukan jejak kakinya yang berakhir di depan gua besar itu. Tak ada darah, tak ada tanda perlawanan, hanya hening yang menusuk tulang. Mereka memanggil-manggil namanya, berharap mendengar jawaban. Tapi yang mereka dengar hanyalah suara bisikan samar yang datang dari dalam gua, suara perempuan yang seolah memanggil-manggil nama mereka. Mereka tidak menunggu lebih lama. Dengan wajah pucat pasi, mereka berlari kembali ke desa, membawa cerita mengerikan tentang gua dan Ratna yang menghantui mereka. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekat. Namun, jauh sebelum cerita ini menjadi legenda, jauh sebelum Ratna menjadi mitos yang ditakuti, dia hanyalah seorang gadis biasa. Seorang perempuan yang pernah hidup di bawah cahaya matahari, yang pernah merasakan cinta dan kebahagiaan, hingga hidupnya direnggut oleh pengkhianatan yang tak termaafkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ratna? Bagaimana seorang gadis lembut dan penuh kasih bisa berubah menjadi sosok yang dikutuk? Tak ada yang tahu pasti, di desa kecil yang dikelilingi hutan lebat itu, Ratna adalah gadis yang paling dikagumi. Kecantikannya bagaikan bunga terindah yang tumbuh di tengah ladang tandus, langka, bercahaya, dan sulit untuk tidak diperhatikan. Kulitnya sehalus pualam, rambutnya hitam berkilau seperti malam tanpa awan, dan matanya, mata coklat keemasan yang bersinar lembut, mampu membuat siapapun terpesona. Namun, kecantikan bukanlah satu-satunya hal yang membuatnya begitu disayangi. Ratna juga dikenal karena kelembutan hatinya. Dia selalu membantu ibunya menenun kain, membantu para tetua desa membawa air dari sumur, dan merawat anak-anak yang menangis tanpa mengeluh. Setiap senyuman yang ia berikan adalah ketulusan, dan setiap kata yang ia ucapkan membawa kedamaian. Tak heran, banyak pemuda yang ingin mempersuntingnya. Salah satu yang paling menaruh hati pada Ratna adalah Bagas, putra kepala desa. Bagas adalah pemuda yang gagah dan terpandang, dengan tubuh tinggi dan sorot mata tajam. Dia telah lama mengagumi Ratna, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebaikan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Namun, cinta mereka yang perlahan tumbuh tidak berjalan tanpa rintangan. Di desa yang sama, ada seorang gadis bernama Sari. Sari tidak secantik Ratna, tapi dia cerdas dan ambisius. Sejak kecil, dia telah menaruh hati pada Bagas, berharap suatu hari nanti mereka akan menikah. Dia selalu percaya bahwa dirinya pantas menjadi istri dari putra kepala desa.
Tapi harapan itu hancur ketika dia menyadari bahwa hati Bagas telah diberikan kepada Ratna. Sari tak pernah bisa menerima kenyataan itu. Setiap kali melihat Bagas berbicara dengan Ratna, darahnya mendidih. Setiap kali dia mendengar nama Ratna disebut dengan kekaguman, hatinya terasa tertusuk. Mengapa dia? Pikir Sari penuh kebencian. Mengapa semua orang selalu mengagumi Ratna? Aku juga pantas dicintai. Kecemburuan yang awalnya kecil, perlahan-lahan berubah menjadi bara api yang membakar hatinya. Dia tidak bisa membiarkan Ratna mendapatkan segala yang dia inginkan. Jika Ratna tidak ada, maka Bagas pasti akan melihatnya. Maka, dengan hati yang penuh dendam, Sari menyusun rencana licik untuk menyingkirkan Ratna selamanya. Dia tahu Ratna adalah gadis yang polos dan baik hati, mudah percaya pada orang lain. Dan dia akan menggunakan kelemahan itu untuk menjebaknya. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang redup, Sari mendekati Ratna dengan wajah penuh kepura-puraan. Ratna, bisiknya dengan suara manis yang penuh tipu daya. Aku tahu Bagas ingin melamarmu. Aku senang untukmu, sungguh. Tapi aku ingin memberikan sesuatu yang istimewa untukmu sebelum itu terjadi. Ratna, yang tidak pernah curiga pada siapapun, tersenyum lembut. Sari, kau begitu baik. Apa yang ingin kau berikan? Sari berpura-pura tersenyum dan menggenggam tangan Ratna erat-erat. Ikutlah denganku ke hutan. Aku tahu ada sebuah mata air ajaib yang bisa membuat siapapun yang membasuh wajahnya menjadi semakin cantik. Bayangkan, Ratna, kau akan terlihat lebih menawan di hari lamaranmu. Ratna terkejut mendengar cerita itu. Dia bukanlah gadis yang terobsesi pada kecantikan, tetapi ajakan Sari terdengar begitu tulus. Dan karena selama ini dia menganggap Sari sebagai sahabat, dia tak memiliki alasan untuk menolak. Tanpa curiga, Ratna mengikuti Sari melewati batas desa menuju hutan yang gelap. Ratna tidak pernah kembali dari hutan malam itu. Ketika fajar menyingsing, penduduk desa mulai mencari keberadaannya. Ibu Ratna menangis histeris, berlari ke sana kemari, bertanya kepada setiap orang yang dia temui. Namun, tak ada satupun yang tahu di mana putrinya berada. Di saat yang sama, Sari mulai menjalankan rencana jahatnya. Dengan air mata buatan, dia berlari ke tengah desa dan berteriak ketakutan. Ratna! Dia wanita berbahaya. Aku melihatnya melakukan sesuatu yang mengerikan di hutan. Penduduk desa terkejut. Mereka berkerumun di sekeliling Sari, meminta penjelasan. Aku mengikutinya semalam, lanjut Sari dengan suara gemetar. Dia pergi ke mata air tua di tengah hutan dan mulai berbisik-bisik seperti membaca mantra. Tiba-tiba, aku melihat bayangan hitam muncul di sekelilingnya. Aku ketakutan dan lari sebelum dia bisa menangkapku. Kerumunan mulai ribut. Beberapa orang saling berbisik, ketakutan mulai menjalar di hati mereka. Mungkin dia memang penyihir. Seseorang berbisik. Tidak heran dia begitu cantik, pasti karena ilmu hitam, sahut yang lain. Sari melanjutkan aktingnya. Dia terisak dan menatap mereka dengan mata yang dipenuhi kepura-puraan. Bukan hanya itu. Aku yakin Ratna yang menyebabkan kematian Pak Karta dan anaknya minggu lalu. Kalian ingat? Mereka jatuh sakit mendadak dan tak ada yang tahu penyebabnya. Itu pasti ulahnya. Dia ingin kita semua mati. Tuduhan itu langsung membakar ketakutan penduduk desa. Kematian Pak Karta dan anaknya memang masih menjadi misteri, dan sekarang mereka memiliki seseorang untuk disalahkan. Dalam waktu singkat, kebencian yang sebelumnya tak pernah ada kini memenuhi hati mereka. Kita tidak bisa membiarkan dia tinggal di desa ini, teriak seseorang. Dia harus dihukum, sahut yang lain. Ibu Ratna berusaha membela putrinya, tetapi suara rakyat lebih kuat dari air mata seorang ibu. Beberapa pria desa bersenjatakan kayu dan parang bergegas ke rumah Ratna. Saat mereka menemukan gadis itu pulang dari hutan, mereka langsung menyeretnya keluar tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Ratna berteriak, meronta, tetapi tangan-tangan kasar itu menahannya dengan kuat. Apa yang kalian lakukan?
Aku tidak bersalah. Namun, tidak ada yang mendengarkan. Di tengah alun-alun desa, di bawah terik matahari, Ratna dilemparkan ke tanah. Orang-orang berteriak, meludahi namanya, mengutuknya sebagai wanita pembawa sial. Bagas, yang selama ini mencintainya, hanya bisa berdiri diam. Hatinya hancur melihat gadis yang dia kasihi diperlakukan begitu kejam, tetapi tekanan dari ayahnya, kepala desa, membuatnya tak mampu berbuat apa-apa. Air mata mengalir di pipi Ratna, bukan hanya karena sakit fisik yang ia derita, tetapi karena hatinya yang remuk. Bagas, kau tahu aku tidak seperti ini. Kenapa kau diam saja? Suaranya bergetar, penuh luka. Bagas menunduk. Dia ingin melindunginya, ingin meneriakkan kebenaran, tapi rasa takut menahannya. Ratna menatap ke sekeliling. Orang-orang yang dulu tersenyum padanya kini hanya melihatnya dengan kebencian. Teman-temannya, tetangganya, bahkan anak-anak kecil yang dulu dia rawat, semuanya menganggapnya monster. Dalam sekejap, hidupnya yang indah berubah menjadi mimpi buruk. Penduduk desa memutuskan untuk menghukumnya dengan cara paling kejam. Mereka menyeretnya ke hutan terlarang, tempat yang dianggap sebagai tempat buangan bagi mereka yang dikutuk. Pergilah dari sini, Ratna, teriak salah satu pria. Jika kau kembali, kami tidak akan ragu membunuhmu. Dengan tubuh penuh luka dan hati yang hancur, Ratna dibiarkan sendirian di tengah hutan yang gelap. Dia jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Aku tidak bersalah, bisiknya berulang kali, tetapi hanya pepohonan yang mendengar. Dendam mulai tumbuh di hatinya. Tidak ada lagi desa yang ia sebut rumah. Tidak ada lagi teman yang akan melindunginya. Dia telah dikhianati, difitnah, dan dibuang layaknya sampah. Dan malam itu, sesuatu yang gelap mulai bangkit dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dikendalikan lagi. Ratna masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Orang-orang yang dulu mengenalnya, yang dulu tersenyum padanya, kini berubah menjadi gerombolan pemangsa yang siap merobek harga dirinya. Namun, lebih dari semuanya, satu orang yang paling ingin dia percaya kini berdiri diam, membiarkan semua ini terjadi. Bagas. Dengan napas tersengal, tubuh penuh luka, dan suara bergetar, Ratna menoleh ke pria yang selama ini ada dalam hatinya. Bagas berdiri tak jauh dari sana, wajahnya terlihat ragu. Hatinya mungkin gelisah, tapi dia tak bergerak. Bagas, suara Ratna lirih, penuh harap yang hampir padam. Kumohon, katakan sesuatu. Kau tahu aku tidak seperti ini. Kau tahu aku tidak bersalah. Tatapan Bagas bertemu dengan mata Ratna yang dipenuhi luka dan ketakutan. Untuk sesaat, seolah ada pergolakan dalam dirinya. Dia ingin maju, ingin menghentikan semuanya, ingin berteriak bahwa ini adalah kesalahan besar. Tapi kemudian, suara berat ayahnya, kepala desa, terdengar dari belakang. Bagas, jangan ikut campur. Kau adalah putra kepala desa. Jangan rusak kehormatan keluargamu demi seorang gadis yang sudah jatuh ke dalam kegelapan. Kata-kata itu seperti rantai yang mengikat tubuh Bagas, menahan setiap langkahnya. Dengan rahang mengatup, dia mengalihkan pandangannya dari Ratna. Tangannya terkepal, kukunya menancap di telapak tangannya sendiri, menahan semua perasaan yang ingin dia teriakkan. Ratna melihat itu. Dia melihat bagaimana Bagas, satu-satunya orang yang dia pikir akan berdiri di sisinya, justru menundukkan kepala dan membiarkannya terluka sendirian. Dan ketika akhirnya Bagas berbicara, suaranya dingin seperti batu. Aku tidak mau ikut campur, Ratna. Jantung Ratna seakan berhenti berdetak. Jika memang kamu bukan penyihir, buktikan sendiri. Tertawa kecil, getir, keluar dari bibir Ratna. Dadanya terasa sesak. Air matanya yang sebelumnya ia tahan kini mengalir deras. Jadi, seperti ini akhirnya, suaranya parau. Kau, orang yang dulu selalu berjanji akan menjagaku. Kau, Bagas, yang selalu mengatakan bahwa aku adalah orang paling berharga bagimu. Ratna menarik napas tajam, matanya menatap Bagas penuh kebencian.
Ternyata semua itu dusta. Bagas tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, terdiam, seolah membiarkan semua itu berlalu begitu saja. Penduduk desa, yang tidak peduli dengan perasaan Ratna, hanya menyoraki keputusannya. Mereka bersorak, menganggap Ratna sudah menerima hukuman yang pantas. Namun di dalam hati Ratna, sesuatu yang gelap mulai tumbuh. Cintanya yang selama ini begitu besar untuk Bagas, kini hancur berkeping-keping. Hatinya yang dulu lembut dan penuh kasih, kini berubah menjadi bara api yang menyala-nyala. Dia mengeraskan rahangnya, menyeka air matanya, lalu berdiri tegak. "Baiklah," katanya, suaranya tak lagi bergetar. Penduduk desa yang mengelilinginya terdiam, mendengar perubahan nada dalam suaranya. Ratna menatap semua orang yang pernah ia kenal dengan penuh amarah. "Kalian telah menghancurkan hidupku. Tapi ingat kata-kataku ini, aku akan kembali." Angin berhembus kencang, seolah merespons kemarahan yang mulai menggelegak di dalam dirinya. Beberapa orang merinding, merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam tatapan Ratna. Kemudian, tanpa kata lagi, dia berbalik dan berjalan masuk ke dalam hutan, meninggalkan desa yang telah mengkhianatinya. Dan di sanalah, kutukan itu dimulai. Ratna tak bisa melawan. Tubuhnya lemah setelah dihajar dan diseret sejauh ini. Tangan dan kakinya penuh luka, wajahnya berlumuran tanah dan darah kering. Namun, yang paling sakit bukanlah luka di tubuhnya, melainkan pengkhianatan yang baru saja dialaminya. Malam itu, bulan bersinar redup, seolah ikut berduka atas nasib seorang gadis yang dihancurkan oleh orang-orang yang dulu mengenalnya. Penduduk desa membawanya ke batas hutan yang sudah lama dianggap terlarang. Pepohonan besar menjulang tinggi dengan akar-akar raksasa yang mencuat dari tanah, seolah menjadi tangan tak kasat mata yang siap mencengkeram siapa saja yang masuk ke dalamnya. Suara binatang malam terdengar samar, menciptakan suasana yang semakin menakutkan. Di depan gua besar yang menyerupai mulut monster, kepala desa berdiri dengan tatapan dingin. "Mulai hari ini, kau bukan bagian dari desa ini." Suaranya menggema di tengah keheningan malam. Ratna menatapnya dengan pandangan kosong. Dia tahu tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi tangan yang akan menolongnya. Mati saja di dalam hutan, kepala desa mengakhiri vonisnya dengan suara lantang. Tiba-tiba, seseorang dari belakang mendorong tubuh Ratna dengan kasar. Tubuhnya terhuyung dan jatuh ke dalam gua. Dadanya menghantam bebatuan tajam, dan lengannya tergores dalam saat ia mencoba menahan tubuhnya agar tidak semakin jatuh ke kedalaman. Terdengar suara tawa penduduk desa di luar gua. Bagi mereka, ini adalah keadilan. Keadilan? Ratna terdiam. Sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang selama ini tertidur, mulai bangkit. Dengan sisa tenaganya, dia mengangkat kepalanya, melihat ke atas, ke arah mulut gua di mana cahaya bulan masuk dalam garis tipis. Namun, tak ada satupun dari mereka yang berpikir untuk menariknya kembali. Tidak ada tangan yang terulur untuk menyelamatkannya. Hanya ada gelap. Lalu, suara langkah-langkah kaki semakin menjauh. Satu persatu, mereka pergi, meninggalkannya sendirian. Ratna memejamkan matanya. Tangannya menggenggam tanah yang dingin, dan dalam hati, dia bersumpah. Jika dunia telah membuangnya, maka dia akan menjadi sesuatu yang dunia tak bisa lupakan. Ratna berjalan tertatih ke dalam gua yang gelap dan lembab. Kakinya gemetar, tidak hanya karena luka-luka di tubuhnya, tetapi juga karena hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Suara tetesan air yang jatuh dari stalaktit menggema, berpadu dengan desiran angin yang berbisik di dinding batu. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang asing, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ketika ia mencapai bagian terdalam gua, langkahnya terhenti. SSSH. Suara desisan panjang terdengar dari kegelapan. Ratna menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, sepasang mata kuning menyala dalam kegelapan. Mata itu tajam dan penuh kekuatan. Lalu, dari kegelapan itu, sosok raksasa mulai terlihat. Seekor ular besar dengan sisik berkilauan seperti emas.
Tubuhnya melingkar di tengah gua, begitu besar hingga hampir menutupi seluruh ruang. Ratna tidak bisa bergerak. Makhluk itu mengangkat kepalanya tinggi, menjulang seperti menara yang siap menerkam mangsanya. Mulutnya terbuka sedikit, memperlihatkan taring panjang yang tampak bisa merobek apapun dalam sekali gigitan. Lalu, suara berat dan dalam terdengar, menggema di seluruh gua. "Apa yang kau lakukan di sini, manusia?" Ratna terkejut. Suara itu bukan berasal dari mulut ular itu, melainkan muncul langsung dalam pikirannya. Seolah makhluk itu berbicara langsung ke dalam jiwanya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Ratna menatap balik makhluk tersebut, meski tubuhnya masih gemetar. Aku dibuang ke sini," suaranya bergetar, tetapi ada kemarahan yang mulai menyala di dalamnya. "Aku dikhianati, dihukum tanpa alasan. Aku ingin membalas dendam." Suasana di gua menjadi semakin berat. Udara terasa menekan, seolah gua itu sendiri mendengar dan merespons kemarahan Ratna. Sang ular mendekatkan kepalanya, matanya yang berkilauan memeriksa setiap inci wajah Ratna. "Dendam?" Suara itu berbisik, tetapi menggema seperti gelegar petir di dalam gua. "Dendam adalah api yang bisa menghanguskan dirimu sendiri. Apakah kau benar-benar siap menanggung akibatnya?" Ratna mengepalkan tangannya, air mata bercampur dengan tanah di wajahnya. "Aku tidak peduli." Sesaat, keheningan menyelimuti mereka. Lalu, sesuatu terjadi. Dari tubuh sang ular, cahaya berwarna keemasan perlahan muncul, melingkari Ratna seperti kabut tipis yang mulai meresap ke dalam kulitnya. Ratna merasakan sesuatu yang hangat dan mengerikan di saat yang bersamaan. Sang ular tersenyum tipis, jika makhluk itu memang bisa tersenyum. "Kalau begitu, aku akan memberimu kekuatan." Ratna berdiri diam, jantungnya berdetak kencang saat mendengar tawaran dari makhluk raksasa di hadapannya. Suara ular itu bergema di seluruh gua, berat dan penuh dengan kekuatan yang seolah berasal dari dunia lain. "Kau penuh dengan kebencian," kata sang ular. "Jika kau benar-benar ingin balas dendam, aku bisa memberimu kekuatan. Namun, sebagai gantinya, kau harus melepaskan wujud manusiamu." "Melepaskan wujud manusia?" Ratna sejenak terdiam, tapi di dalam hatinya, kebencian telah menguasai segalanya. Ia mengingat bagaimana penduduk desa menyeretnya, melemparinya dengan batu, meludahi namanya, dan membuangnya ke dalam hutan seperti sampah. Ia teringat bagaimana Bagas, orang yang ia cintai, berdiri diam, membiarkannya dihukum tanpa sedikit pun usaha untuk membelanya. Air mata menggenang di matanya, tetapi bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Tanpa ragu, Ratna mengepalkan tangan dan menatap mata ular itu dengan penuh tekad. "Aku menerima tawaranmu." Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ular raksasa itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu membuka mulutnya lebar. Cahaya hijau pekat keluar dari dalam tubuhnya, seperti kabut bercampur dengan energi hitam yang berputar-putar di udara. Cahaya itu melayang, berputar-putar mengitari Ratna, lalu masuk ke dalam tubuhnya seperti petir yang menyambar di malam badai. Ratna berteriak. Tubuhnya terasa terbakar, seolah ada ribuan jarum yang menembus setiap inci kulitnya. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya menggeliat kesakitan. Nafasnya tersengal, matanya melebar saat ia merasakan sesuatu yang aneh mulai terjadi. Kulitnya mulai berubah. Kilauan emas dan hijau menjalar dari leher hingga ke kakinya. Kulitnya yang halus perlahan tergantikan oleh sisik-sisik tajam yang berkilau di bawah cahaya redup gua. Jemarinya menegang. Lalu kukunya tumbuh panjang dan melengkung seperti cakar. Ratna berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa terlalu berat. Ia melihat ke bawah dan terkejut. Kakinya telah berubah. Kakinya yang ramping kini telah memanjang dan menyatu menjadi ekor ular raksasa. Ratna menjerit, tetapi suara jeritannya berubah menjadi desisan panjang. Matanya kini tidak lagi coklat hangat seperti dulu, melainkan hijau menyala, seperti mata seekor ular. Tubuhnya kini setengah manusia, setengah ular. Ia menggeliat,
merasakan otot-otot baru yang lebih kuat, lebih cepat, lebih lincah. Sang ular raksasa menatapnya dengan tatapan puas. Kini kau bukan lagi Ratna si manusia lemah, katanya. Kau adalah penjaga hutan ini. Kau adalah Ratu Ular. Ratna terdiam. Ia mengangkat tangannya, mengamati sisik yang kini menggantikan kulitnya. Ia menggerakkan ekornya, merasakan kekuatan yang mengalir di dalamnya. Kemudian, untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bukan senyum lembut seperti Ratna yang dulu, tetapi senyum yang penuh dengan sesuatu yang lebih kelam. Dendamnya kini memiliki kekuatan, waktu berlalu. Tahun demi tahun, Ratna hidup dalam bayang-bayang hutan terlarang, mempelajari kekuatannya, menyatu dengan alam, dan mengasah kebenciannya. Ia bukan lagi gadis desa yang lembut dan pasrah. Kini, ia adalah sesuatu yang jauh lebih kuat, jauh lebih berbahaya. Selama bertahun-tahun, desa yang pernah membuangnya mulai mengalami kemalangan yang tak kunjung usai. Kemarau panjang melanda, membuat sungai-sungai mengering. Sawah-sawah berubah menjadi tanah retak tanpa harapan. Hujan tak turun selama bertahun-tahun, dan penduduk mulai kelaparan. Suatu malam, saat desa diliputi kesunyian yang mencekam, terdengar suara gemerisik dari arah hutan. Angin malam yang tadinya hangat tiba-tiba berubah menjadi dingin, menusuk hingga ke tulang. Kabut tipis merayap dari dalam pepohonan, melingkari rumah-rumah seperti tangan gaib yang berusaha merengkuh mereka. Kemudian, suara itu datang. Suara berbisik, mendesis, tetapi menggema di seluruh desa. Kalian membuangku, menuduhku, dan sekarang kalian akan merasakan penderitaan yang sama. Penduduk desa terbangun dari tidur mereka, jantung mereka berdegup kencang. Mereka keluar rumah, mencari sumber suara yang begitu mengerikan itu. Lalu mereka melihatnya. Sosok tinggi dengan mata hijau menyala berdiri di tengah desa. Tubuhnya bersisik emas berkilauan, ekor panjangnya melingkar di tanah, menggesek-gesek batu dan tanah dengan suara menyeramkan. Udara di sekitarnya bergetar dengan kekuatan tak kasat mata. Ratna telah kembali. Seorang ibu menjerit, langsung berlari kembali ke rumahnya. Anak-anak bersembunyi di balik tubuh orang tua mereka, menangis ketakutan. Para lelaki menggenggam senjata seadanya, cangkul, kayu, dan parang, meski tangan mereka gemetar hebat. Kepala desa keluar dari rumahnya, wajahnya penuh ketakutan dan kebingungan. Kakau, suaranya bergetar. Ini tidak mungkin. Ratna sudah mati. Ratna tertawa, tawa yang dingin, tajam, dan bergema di seluruh desa. Ratna yang kalian kenal memang sudah mati, katanya dengan suara yang terdengar seperti desisan ular. Kalian yang membunuhnya. Tapi sekarang aku kembali, untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Kemudian, tanpa peringatan, Ratna mengangkat tangannya. Angin bertiup kencang, menciptakan pusaran debu di tengah desa. Para penduduk berteriak, berusaha melindungi diri, tapi kekuatan Ratna terlalu besar. Dari kejauhan, suara-suara aneh terdengar. Desisan. Gerakan di semak-semak. Ratusan, bahkan ribuan ular mulai keluar dari hutan, menyelinap masuk ke desa, memenuhi setiap sudut jalan, rumah, dan gang kecil. Penduduk panik. Mereka berlari, berteriak, berusaha menghindari serangan makhluk-makhluk melata itu. Ratna hanya berdiri di tengah kekacauan, menikmati pemandangan itu dengan senyum puas. Ratna berdiri di tengah desa, angin malam menghempaskan rambut hitam panjangnya yang kini berkilauan seperti sisik ular. Matanya berpendar hijau, menatap setiap orang yang dulu menertawakannya, yang menghukumnya tanpa ampun, yang menganggapnya sebagai pembawa sial. Mereka semua kini gemetar ketakutan. Tapi Ratna belum selesai. Dengan satu gerakan tangannya, angin berhembus kencang, membawa serta suara desisan yang menggetarkan hati. Langit yang sebelumnya cerah berubah kelam, dan udara mulai berbau anyir. Tiba-tiba, ladang-ladang desa yang tersisa, satu-satunya sumber makanan yang mereka punya, mulai layu di depan mata mereka. Padi menguning lalu menghitam, buah-buahan jatuh ke tanah membusuk seketika,
dan pohon-pohon berguguran seperti dihisap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ternak-ternak yang terikat di kandang mengembik ketakutan. Beberapa mencoba kabur, tapi tubuh mereka seakan membeku di tempat, lalu jatuh satu persatu. Nafas mereka tersengal sebelum akhirnya tak bernyawa. Para penduduk berteriak, "Ampun, Ratna. Kami salah. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan." Ratna hanya menatap mereka dengan tatapan tanpa emosi. Mereka berlutut, memohon, menangis histeris. Tapi semua itu tak berarti apa-apa baginya. Kemudian, dari kerumunan itu, seseorang melangkah maju. Bagas. Wajahnya yang dulu tampan kini penuh ketakutan. Tangannya gemetar, kakinya hampir tidak mampu menopang tubuhnya sendiri. Ia menatap Ratna, matanya penuh penyesalan dan ketakutan. "Ampuni aku, Ratna. Aku salah," suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ratna menatapnya dengan ekspresi dingin. "Salah?" Ia menyeringai, mendekatkan wajahnya ke Bagas. "Kau membiarkan aku dihancurkan, dipermalukan, disiksa, dan dibuang seperti sampah. Kini kau tahu bagaimana rasanya berada di bawah, bukan?" Bagas menelan ludah. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, tapi bibirnya terasa keluh. Ratna menatapnya lama sebelum tersenyum tipis. "Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu." Bagas mengangkat wajahnya, sebersit harapan muncul di matanya. Tapi harapan itu lenyap seketika ketika Ratna mengangkat tangannya. "Hutan sudah lama menunggumu." Seketika angin berputar, menciptakan pusaran hitam di bawah kaki Bagas. Ia berteriak, mencoba melawan, tapi sesuatu yang tak terlihat menariknya ke dalam kegelapan. Para penduduk hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak. Dalam sekejap, Bagas menghilang. Tak ada jejaknya. Tak ada suara. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Hanya satu yang pasti, ia tidak akan pernah kembali. Pagi itu, desa yang dulunya hidup dengan kebahagiaan sederhana kini diliputi kesunyian. Ladang-ladang yang pernah subur kini menjadi tanah gersang, pohon-pohon yang dulu rimbun berdiri layu. Keberadaan mereka yang dulu sering terlihat di sekitar rumah kini hanya menjadi kenangan yang tersisa di udara yang sepi. Setelah malam penuh teror yang mengubah segalanya, Ratna, sang wanita ular, kembali ke dalam kegelapan gua yang terletak di tengah hutan terlarang. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam gua itu. Tak ada yang berani mendekat, karena hutan itu sendiri kini dipenuhi dengan aura kematian yang sangat terasa, sebuah aura yang mengingatkan setiap orang akan kemarahan Ratna yang tak terhingga. Penduduk desa yang selamat dari kutukan itu hidup dalam ketakutan, bersembunyi di balik dinding rumah mereka yang sederhana, membicarakan malam itu dalam bisikan yang penuh ketakutan. Mereka berjanji untuk tidak pernah lagi melanggar batas yang tak terlihat di sepanjang hutan terlarang. Namun, meski mereka berjanji, setiap kali malam tiba, mereka tak bisa menahan perasaan gelisah yang datang begitu saja. Malam menjadi lebih sunyi dari biasanya, dan tak jarang, mereka mendengar suara bisikan yang entah datang dari mana, seakan-akan memanggil mereka dari dalam hutan. Suara itu penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian yang tak pernah padam. "Ratna," bisikan itu seperti angin yang meluncur pelan, tapi cukup untuk mengguncang hati yang mendengarnya. Beberapa penduduk bahkan mengatakan bahwa mereka melihat sesosok bayangan yang melintas di antara pepohonan di malam hari, dengan mata hijau bercahaya yang menakutkan. Ada yang percaya itu hanyalah angin, namun banyak yang yakin bahwa itu adalah Ratna, atau entah apa yang telah menjadi dirinya. Legenda tentang wanita ular yang mengerikan itu hidup selamanya, berkembang dalam cerita yang beredar di antara para penduduk desa, dan bahkan meluas ke desa-desa lain yang berada jauh dari sana. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada Ratna setelah malam itu. Namun satu hal yang pasti, kemarahannya akan selalu hidup, menghantui setiap orang yang memiliki hati penuh kebencian dan dendam. Sampai hari ini, tak ada yang berani melangkah lebih dalam ke hutan terlarang. Mereka tahu bahwa dalam kegelapan itu, ada makhluk yang menunggu untuk memberi pelajaran kepada mereka yang tak mengerti arti dari penderitaan. Ratna, sang wanita ular, tetap ada, meski mungkin tidak lagi terlihat oleh mata manusia.
Ia menjadi legenda yang abadi, melampaui zaman, dan akan selalu dihormati dalam diam, dalam ketakutan, dan dalam rasa penyesalan yang mendalam. Hutan itu akan selalu menjadi tempat terlarang. Tidak ada yang tahu kapan suara bisikan itu akan datang lagi, atau siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Tetapi satu hal yang pasti, siapapun yang memiliki hati penuh kebencian, akan selalu dipanggil oleh suara itu, dan mungkin, mereka akan menemui Ratna yang telah mengubah dirinya menjadi legenda yang hidup selamanya. Hingga kini, hutan terlarang itu tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan, seperti bayangan yang selalu mengintai di balik kabut pagi. Tidak ada yang tahu apakah Ratna masih hidup atau apakah ia hanyalah bagian dari legenda yang ditakuti oleh mereka yang berani melangkah terlalu jauh. Yang jelas, hutan itu tetap menjaga rahasianya, penuh dengan kegelapan yang tak terbuka. Beberapa tahun telah berlalu, namun desa itu tetap dihantui oleh kenangan yang tak bisa dilupakan. Para penduduk yang dulu membuang Ratna ke dalam hutan, kini menjalani hidup mereka dengan rasa bersalah yang mendalam, takut bahwa karma akan datang dengan cara yang lebih kejam. Namun, meski mereka takut, mereka tetap berusaha untuk melanjutkan hidup mereka. Mereka membangun kembali desa mereka, meski tidak ada lagi kebahagiaan seperti dulu. Setiap langkah mereka selalu diliputi oleh ketakutan akan apa yang bisa terjadi jika mereka melanggar peraturan yang tak terucap. Jangan mendekati hutan terlarang, jangan mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Di antara pepohonan yang lebat, gua itu tetap tersembunyi. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalamnya. Beberapa orang yang mencoba mencari tahu menghilang begitu saja, seperti dibawa oleh angin malam, tanpa jejak. Mereka tidak pernah kembali, dan cerita mereka menjadi bagian dari legenda yang semakin kuat. Misteri tentang Ratna dan kutukannya tetap menjadi pembicaraan di desa itu, namun semakin sedikit orang yang berani membicarakannya. Seiring berjalannya waktu, cerita itu berubah menjadi bisikan yang hanya terdengar di malam hari, ketika angin berhembus lembut melalui pepohonan yang rapat. Tak ada yang berani mencampuri hutan itu. Mereka yang masih hidup, hanya bisa memandangnya dari jauh, tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, yang tersembunyi di dalamnya. Sesuatu yang mungkin lebih dari sekadar makhluk berwujud ular, sesuatu yang merupakan perwujudan dari dendam dan penderitaan yang tak terhapuskan. Kini, hutan terlarang tetap menjadi tempat yang penuh dengan misteri. Tidak ada yang tahu apakah Ratna masih hidup atau hanya menjadi legenda yang ditakuti, tetapi satu hal yang pasti, gua itu masih ada, menunggu, tersembunyi di antara pepohonan yang lebat. Ia menunggu mereka yang berani mengungkap kebenaran di balik legenda wanita ular, tetapi tak ada yang tahu apa yang akan mereka temui jika mereka melangkah terlalu jauh. Misteri itu tetap hidup, dan mungkin, itu akan tetap menjadi misteri yang tak pernah terungkap.